Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Rambe dengan NIM 2003104 dengan mata kuliah Etnosains dengan kode sesi 017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tari tortor. Tari tortor merupakan bagian penting dalam masyarakat adat Batak yang memiliki nilai budaya dan nilai spiritual. Melalui tortor itulah masyarakat adat dapat menyatakan harapannya, doa, dan semua pergumulannya. Peragaan sikap dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Berikut macam-macam tortor, ada tortor Simonang-Monang atau tarian kemenangan, yang kedua ada tortor Somba, yaitu tari penyembahan, dan yang terakhir yaitu ada tortor Habunaran atau yang biasa disebut dengan tarian kebenaran. Sejarah dari tari tortor. Tari tortor ini merupakan salah satu peninggalan zaman Hindu di Sumatera sehingga dapat diketahui bahwa usianya sudah cukup tua. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang sudah cukup lama. Di masa penjajahan, tari tortor menjadi sebuah hiburan kesenian bagi para raja sebagai bentuk perlawanan terhadap tentara Belanda. Para raja memanfaatkan bunyi-bunyi pada tortor sebagai isyarat bagi masyarakat pada masa itu. Bunyi yang ditabu mengisyaratkan bahwa tentara Belanda telah tiba. Ada juga bunyi gordang yang mengisyaratkan agar masyarakat mengungsi, dan masih banyak lagi isyarat bunyi-bunyi lainnya. Selanjutnya yaitu ada keunikan tortor. Keunikan dari tari tortor yang pertama yaitu sebagai media komunikasi. Sebagai sebuah kesenian tradisional, tari ini berfungsi sebagai sebuah tarian atau perayaan yang telah menjadi bagian dari budaya Batak. Selain untuk dipertunjukkan dalam upacara adat, tari ini juga digunakan sebagai sebuah media komunikasi untuk masyarakat. Media komunikasi ini sudah tercermin dari gerakan tariannya. Penonton dapat langsung melihat bagaimana gerakan dan interaksi penari dengan seluruh anggota dalam sebuah upacara perayaan. Yang kedua yaitu diiringin dengan musik gondang. Setiap pertunjukan tari tortor, kesenian daerah ini akan selalu diiringi oleh musik gondang. Sejarah suku Batak, musik gondang adalah sebuah seni dan budaya yang memiliki nilai tinggi. Dentuman yang dihasilkan oleh musik ini akan membuat penortor atau penari bergerak menjadi semakin kuat. Biasanya musik ini dimainkan lebih dulu, bahkan sebelum tariannya dimulai. Yang ketiga ada prosesi tuani gondang. Musik gondang memang dimainkan terlebih dahulu sebelum tarian tortor. Namun, sebelum musik tersebut dimainkan, tuan rumah atau hasuhotan akan meminta sesuatu kepada pemusik atau penabuh gondang. Permintaan tersebut biasanya disampaikan dengan sopan santun pada setiap kesempatan yang ada. Jika permintaan telah selesai dan terpenuhi, maka pemusik akan menabuh gondang dengan ritme yang tertentu. Tahapan itulah yang disebut dengan istilah tuani gondang atau yang berarti berkat dari musik gondang kepada seluruh anggota upacara. Selanjutnya yaitu ada penggunaan kain ulos. Para penari tortor akan menggunakan kostum yang terbuat dari kain ulos. Ulos sendiri merupakan salah satu kain tradisional yang khas dari Batak. Warna dari kain ini umumnya adalah hitam, merah, dan putih, dengan hiasan tenun dari benang yang terbuat dari perak atau emas. Pada awalnya, penggunaan kain ulos ini cukup terbatas, yaitu sebagai selendang dan hanya dijumpai pada upacara adat tertentu saja. Tetapi seiring berkembangnya pariwisata dan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara, kain ini pun akhirnya digunakan sebagai cindramata khas dari Batak. Akhir yaitu ada terdapat pantangan untuk penari. Keunikan lain dari tortor ini yaitu larangannya. Larangan ini tidak boleh dilanggar oleh penari. Salah satu larangan tersebut adalah tangan penari tortor yang tidak boleh melewati batas atas, yaitu setinggi bahu tubuh. Jika penari tersebut melanggar larangan tersebut, maka penari dianggap menantang siapapun dalam ilmu perdukunan, pencak silat atau moncak, adu tenaga batin, serta lainnya yang berada di tempat tersebut. Selain itu, sang penari pun dipercaya akan mendapatkan kesialan dalam hidupnya jika melanggar larangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada nilai edukasi dari tari tortor. Yang pertama yaitu ada nilai kekerabatan, religi, melestarikan budaya, dan saling menghormati. Nah, selanjutnya itu ada topik dalam pembelajaran biologi. Untuk topiknya itu yaitu sains aslinya, tari tortor pada dasarnya digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh luhur dan maupun kepada orang yang dihormati atau tamu-tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian menunjukkan rasa hormat. Sedangkan sains pembelajarannya yaitu pada gerakan tari,
dapat dihubungkan dengan materi sistem gerak. Yang kedua yaitu adapun hal yang membedakan antara tari tortor dengan tarian daerah lain, yaitu tari tortor digunakan sebagai sebuah media komunikasi. Tarian ini diiringi oleh alunan musik gondang. Terdapat prosesi tuani gondang, penggunaan kain ulos untuk kostum, dan adanya pantangan untuk menari. Sedangkan sains pembelajarannya yaitu ulos merupakan sebuah anyaman dari kain tenun yang masuk pada materi benda dan kegunaannya. Berikut dari materi pada tari tortor. Yang pertama itu ada KD 3.5 yang mana menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, baiklah, selanjutnya ada perangkat pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan memberikan video animasi dan model 3D anatomi pada manusia. Nah, memberikan video animasi ini agar siswa dapat melihat dan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana sistem gerak dan struktur anatomi pada manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan model 3D anatomi manusia. Model 3D ini nantinya siswa dapat melihat dan mengetahui lebih jelas sistem gerak manusia itu secara langsung tanpa menggunakan video atau dari internet lainnya, karena model 3D ini nantinya akan diberikan contoh-contohnya kepada siswa-siswi di sekolah. Baiklah, sekian dari presentasi dari tari tortor yang saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.